Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah yang paling utama nikmat iman, dan ini termasuk nikmat khusus yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Dan juga di samping nikmat utama atau nikmat iman ini, kita juga diberi nikmat yang bersifat umum. Baik orang mukmin maupun orang kafir sama-sama diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat dan lain sebagainya yang bersifat jasmani atau badaniyah. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara menyadari bahwa apa yang terjadi pada kita, apa yang menimpa kita, apa yang kita lakukan itu semua atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir, kita sudah berada di ayat ke-60 dari surah Al-Baqarah. Melanjutkan dari pembahasan satu minggu yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar famfajarat minhu ithnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idistasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Setiap suku atau kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sudah dijelaskan bagaimana permohonan Nabi Musa terhadap kepada Allah untuk kaumnya karena kaumnya kehausan. Sementara Nabi Musa tidak termasuk yang kehausan. Kemudian juga sudah dijelaskan tentang batu. Apakah batu ini telah diketahui oleh Nabi Musa atau kaumnya Bani Israel, atau batu semua jenis batu. Ini tergantung dari alnya yang disebut dengan al-hajar. Alnya kalau al lil jins berarti semua jenis batu. Kalau lil ahd berarti batu yang telah diketahui oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Bisa jadi batu ini adalah yang di bawah. Dan ternyata di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa batu yang dimaksud yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya kemudian memancarkan air, itu adalah batu yang membawa dari pakaiannya Nabi Musa ketika Nabi Musa mandi. Jadi orang-orang Bani Israel itu biasanya kalau mandi bersama. Pondukan. Mana orang-orang yang tak monduk insyaallah tak oning nih. Oke, mun ponduk biasanya ponduk ya umum. Nikah biasanya mandi bersama.
Ya kan mandi bersama secara otomatis beda ya ini jalan anak-anak kan. Kadang beda buka kapi, beda kalau atau tepi anu nah dan lain sebagainya. Nah, Bani Israel ini kan Bani Israel ini kan mandi bersama buka kapi. Dua sekali. Ya mandi. Nah, sementara Nabi Musa todus dan Nabi Musa telah menyampaikan kepada Bani Israel, jangan mandi seperti itu. Jangan mandi bersama-sama kemudian membuka aurat dan saling melihat antara satu dengan yang lain. Setelah itu kaumnya ini kan Nabi Musa ketika mandi itu menyendiri, ngetek, sehingga tidak kelihatan dan tidak ketahuan oleh kaumnya, oleh Bani Israel. Dasar orang Bani Israel pacuk lecengkalan bagi kepibed. Ketika kata mereka, Musa itu sembunyi ketika mandi karena dia di tubuhnya ada cacat. Pokoknya tak bagus. Pokoknya kepibed, beda poron, kepibed diisukan oleh Bani Israel. Nabi Musa mendengar itu, tapi Nabi Musa diam. Artinya ijak koroga jadi. Itu tak sampai doa, tak sampai dalam. Tapi Allah gak terima. Ini kalau para nabi biasanya disakiti oleh kaumnya, walaupun nabinya tidak membalas, nabinya menerima, sabar, itu Allah yang gak terima. Sama dengan turunnya surah Tabbat itu kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad, Abi Abu Lahab. Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad gak kemudian marah, enggak, Nabi Muhammad diam. Allah yang gak terima. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu Abu Lahab. Tangannya Abu Lahab dan semua yang diusahakan oleh Abu Lahab itu yang celaka. Allah yang membalas. Dan kita pun juga sama. Kalau ada orang menghina kita, ada orang mendolimi kita, kita sabar, nggak membalasnya. Napa boleh pak kemudian ki nyosok lebih banyak timbang bejarna. Ketika kita sabar, Allah yang akan membalas dan Allah yang akan memberikan kita rahmat. Allah yang akan membela kita. Tetap sabar. Kadang kita kan tak terima. Kita ikut jadi nikah, Allah yang membalas karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya ketika ada orang mendolimi kita, kemudian apa yang terjadi pada kita? Doa kita akan didolimi. Doanya orang yang didolimi atau doanya orang madlum itu dikabulkan oleh Allah. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa yang baik. Jangan mendoakan keburukan. Misalnya ada orang menghina saya misalnya, Ustaz nikah. Kemudian saya diam. Saya sabar menerimanya. Maka kemudian saya punya andalan. Apa itu? Doa saya mustajab. Maka saya jangan mendoakan buruk kepada orang yang mendolimi saya mestinya. Tapi berdoa secara umum, berdoa untuk kebaikan saya. Mudah-mudahan saya dilepaskan dari api neraka. Mudah-mudahan saya sukses dunia dan akhirat. Itu kita gunakan seperti itu. Jadi kemustajaban doa kita ketika kita didolimi oleh orang itu, tapi hati-hati juga kepada orang yang dolim. Karena bisa jadi ketika ini otomatis itu. Tak ngangkui rencana aki, biasa mbah keluar tibi, iya teranu. Ini kebiasaan. Jadi harus hati-hati ketika kita mendolimi orang lain. Tapi ketika kita didolimi oleh orang lain, bersabar kemudian kita gunakan kemustajaban doa kita itu untuk kebaikan kita. Karena fitnah bi kaum Nabi Musa nikah. Akhirnya ketika Nabi Musa sedang mandi sendiri, sembunyi dari kaumnya, beliau meletakkan pakaiannya di atas batu. Kemudian beliau mandi. Ketika beliau sedang mandi, batunya lari. Lari, ngibeburu, anggunya Nabi Musa. Sampai aleng-leng ia dan kaum. Sampai aleng-leng. Sehingga kaumnya itu semuanya tahu. Oh ternyata Musa itu tidak punya penyakit. Ternyata hanya isu, hanya fitnah. Itu diantara bagaimana cara Allah memberikan penjelasan kepada orang-orang semacam Bani Israel itu. Buru, tetapi betul ni keburu. Akhirnya Nabi Musa ya pegel ke betul ni. Mau maiki bubur.
Tapi ada hikmahnya di situ. Dengan dibawa lari pakaiannya Nabi Musa, kemudian Nabi Musa lari mengejarnya tanpa pakaian, itu kemudian akhirnya umatnya yang memberikan isu dan sebagainya, yang memfitnah Nabi Musa itu kemudian tahu bahwa Nabi Musa itu kulitnya tidak bermasalah, tidak ada aib. Cuman Nabi Musa menghindar agar auratnya tidak diketahui atau dilihat oleh orang lain ketika beliau sedang mandi. Nah, batu yang dimaksud di sini menurut tafsir Al-Jalalain yang dipukul oleh Nabi Musa itu adalah batu yang membawa lari pakaiannya. Faqulna drib bi'asakal hajar. Dan ini juga dijelaskan bukan batunya yang istimewa tapi tongkatnya. Makanya tahu kalau dari napa mun kita tandi mukjizat enggak bisa. Dan bedanya antara tongkatnya, antara mukjizatnya nabi-nabi zaman dahulu dengan mukjizatnya Nabi Muhammad Al-Quran, mukjizatnya nabi terdahulu itu sifatnya hissi. Hissi itu artinya bisa diketahui melalui panca indera. Dan ketika nabinya sudah meninggal dan tidak mendapatkan restu dari Allah untuk membuat mukjizat, maka mukjizatnya habis sudah. Makanya walaupun hari ini ada tongkatnya Nabi Musa, kita gak bisa menggunakannya. Orang Bani Israel, orang Yahudi, tokoh agamawannya gak bisa menggunakannya. Pada Eropa, tokol kan apa ya? Tak kira bisa. Tokol ke bato tak kira keluar aing. Tokol kata ase pas nyebrang keselem. Pokoknya gak bisa. Semua mukjizat nabi-nabi terdahulu di zaman sekarang atau ketika sudah keluar dari masanya gak bisa. Bahkan justru menjadi beban. Sagibah misalnya tonggede. Padahal tonggede tak bisa ada. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sampai sekarang kita bisa mengetahui kemukjizatannya. Dengan cara bagaimana? Mempelajari Al-Quran. Tajwidnya bagaimana? Makhrajul hurufnya bagaimana? Makhrajul hurufnya saja sudah mukjizat. Ketika kita membaca Al-Quran, lisan kita itu terlatih. Pada huruf dot misalnya ada di mana, kemudian ada yang di pangkal tenggorokan, ada yang di tengah, ada yang di ujung, ada yang kemudian di atas, ada yang di bawah, ada yang di depan, di ujung misalnya. Ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang ada dalam Al-Quran, huruf hijaiyah, dan itu kan gak lepas dari 28 huruf itu semua ada tempatnya di lisan kita. Maka ketika kita sering membaca Al-Quran, lisan kita akan sehat. Ketika lisan sehat, maka kemudian saraf-saraf yang di otak kita juga akan sehat. Oleh sebab itu perbanyak baca Al-Quran. Makanya tidak heran ketika ada orang istiqomah misalnya membaca Al-Quran setiap 1 minggu misalnya hatam, atau yang paling ini yang dianjurkan oleh Rasulullah 3 hari sekali hatam, atau paling tidak satu bulan sekali, 1 tahun secara gelu. Wah perlu hatam 1 tahun itu pun karena bulan pasana gitu. Dan banyak ternyata. Coba lihat biasanya ketika kita ini mau puasa, biasa mbah Quran batoron. Bersih. Quran sah bersih berarti sahab abid nih. Nah, oleh makin musim kemarau. Kecuali teburi barin ojen man. Nika banyak abu. Nah, Quran mungkin sah bersih berarti jarang dibuka. Dia mun jarang dibuka berarti otomatis jarang dibaca. Ketika jarang dibaca Qurannya berarti kita jarang membaca Al-Quran. Makanya setidaknya 1 hari itu minimal ya 1 lembar misalnya. Kalau memang tak bisa tak alih, ya mun bisa ya 1 juz misalnya atau 2 juz. Atau buat kelompok gak apa-apa. Untuk memotivasi kita. Ada grup WA Hotmail Quran, ada itu. 1 hari 1 day 1 juz, gak apa-apa. Untuk memotivasi kita. Nah penyonjong maki usaha nikah. Gula biatan macam dari. Engki memperpan tak lemah, perpan tak futur. Perpan tak lelah misalnya, perpan tak capek. Tapi perpan kita lelah, perpan capek, iman perpan toron misalnya. Mak boleh baca Al-Quran, adik kira boleh lesok, sengkak. Apa ya bisa tanggi. Mau lagi lah toron istirahat kan. Mari istirahat, dikit tinggal seker, ada lagi lop, tak kira enggak jadi kan. Paling kalau ala kosel ayat. Jadi gak apa-apa memotivasi kita. 1 day 1 juz misalnya gak apa-apa. Buat grup 30 orang, siapa yang ini lapor, saya sudah hatam. Gak apa-apa. Sebagai motivasi atau cara agar kita tetap istiqomah membaca Al-Quran. Perkara kita sudah istiqomah gak apa-apa.
keluar dari grup, maaf saya alhamdulillah insyaallah saya berusaha untuk istiqomah sendiri, enggak apa-apa. Itu untuk memotivasi kita. Itu Al-Quran. Jadi hurufnya saja mukjizat, maknanya mukjizat. Semua yang ada dalam Al-Quran itu, artinya, kandungannya, semuanya mukjizat yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri adalah mukjizat. Dan kalamullah, semakin sering orang membaca kalamullah, maka kalamnya pun akan menjadi istimewa. Tak kor ngucap. Orang yang sering baca Al-Quran ini tak sangka sana, tak kor metoh. Hati-hati. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan firman Allah, terbiasa dengan kalam-kalam Allah. Maka dia akan mengurangi hal-hal yang kurang baik menurut kalam manusia. Jadi orang yang sekut baca Al-Quran, lisannya juga akan mudah terjaga. Karena memang lisan gak dentoh, ya bahasan guys, lidah tak bertulang. Jadi kalau tak bertulang ini kadanglah keluar kepi bade. Nah, agar kita bisa mengontrol, bisa memfilter, bisa baik lisan kita, ya banyak-banyak baca Al-Quran dan juga zikir-zikir yang lain. Famfajarat min husnata asyrata aina. Kemudian ketika Nabi Musa sudah memukulkan tongkatnya ke batu itu, kemudian keluar air dan memancarkan 12 mata air batu itu. Sehingga masing-masing kabilah yang ada dalam Bani Israel itu semuanya punya jatahnya. Jadi misalnya 10 orang dari mata air ini, 10 orang lagi dari mata. Tapi karena Bani Israel ini kebeda-beda sikitnya robot. Entarkah tempat orang lain. Biasa Bani Israel seperti itu. Memang kalau dalam Al-Quran karakternya memang sudah seperti itu. Makanya ini yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Kemudian tak lama dari itu Bani Israel sudah membangkang, sudah mengingkarinya, sudah mengkufuri nikmat itu. Ini juga nikmat dari Allah. Famfajarat min husnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing orang sudah tahu bahwa saya kabilah ini yang 12 kabilah atau 12 suku ini adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Anak-anak dari Nabi Yakub. Yang 12 itu baru kemudian menjadi pemimpinnya dan kemudian banyak pengikutnya yang lain ikut kepada yang 12 itu. Kulu washrabu mir rizqillah wa la ta'tau fil ardi mufsidin. Kulu washrabu mir rizqillah. Ini perintah kepada Bani Israel sekaligus juga bagi kita. Kulu washrabu mir rizqillah. Makanlah kalian semua dan minumlah mir rizqillah, dari rezeki Allah. Kadang ada orang merasa ketika dia mencari nafkah sendiri, menganggap bahwa dia yang memperoleh rezeki dari awal sampai akhir. Tidak, itu semua dari Allah. Kita hanya meminta, kita hanya berusaha menggali. Rezekinya sudah ada. Rezekinya sudah ada. Kita cuma mengusahakan bagaimana rezeki itu menjadi milik kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Rezekinya sudah ada. Makanya dalam doa duha itu, Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Jika rezeki saya ada di sama, ada di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah. Karena kita kan tahu nih, derem cara ngalak si langit. Maka minta kepada Allah, Allah yang. Nah, ini doa kan itu ya mempermudah kita. Rezekinya beda misalnya langit. Tapi kita enggak tahu cara mengambilnya. Pada remah si beri langit ini. Maka minta kepada Allah. Patoron melalui seran apa langsung ke kita? Tidak. Kita mau rezeki kita ada di langit kemudian kita minta kepada Allah, apakah langsung secara otomatis Allah turun dari langit, Ustaz? Tidak. Enggak bisa. Kita bukan nabi yang kemudian membuat mukjizat. Kita bukan wali yang kemudian memiliki karomah. Bisa jadi ketika kita berdoa, in kana rizqi fis sama fa'anzilhu, kemudian Allah mengabulkan kita, doa kita, itu biasanya melalui orang lain. Biar orang lain bagi ke kita. Nah, itu juga bagian bagaimana bahkan bisa jadi bukan cuma satu orang, bisa melewati beberapa orang, 5 orang misalnya.
bagi kasih nomor 5. Kemudian dari nomor 5 ke nomor 4, nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3, baru kemudian sampai ke kita. Itu juga sama, bagian dari doa kita. In kana rizqi fis sama. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Mun badai bumi pakeluaraki. Mereka kan minta ke Allah. Berarti rezekinya beda. Bisa jadi di langit, bisa jadi di bumi. Bukan kita yang mengadakan rezeki, bukan kita yang menciptakan rezeki, Allah. Allah yang menciptakan rezeki. Dan kita cuma mengambil, kita cuma sebagai pengguna. Maka memperpan rezekinya banyak aja bakuna akikapi, bisa jadi itu milik orang lain. Yang oleh orang lain juga diminta kepada Allah. Mun berpani langi patoron aki, ternyata patoron kasih A. Bisi A teh pada ke kita. Maka deki A ini kan tak amanah nih kan. Tak amanah. Ya karena kita misalnya tetangga, kemudian yang diberikan oleh Allah rezeki lebih banyak si A. Kemudian mestinya si A ini kok tuh maki ke kita. Ternyata tak ada Pak. Maka bisa jadi nih kan tak amanah. Tak beri boleh bi Allah. Ah, pejabat tak amanah. Selalu bagi kan, tak bagi ternyata. Bagi kasih lain. Kata tangke si B. B pada Pak. Maka B ini kan biasa terus akan diberi rezeki oleh Allah. Makanya orang yang dermawan itu biasanya rezekinya jendumpa. Jendumpa. Oh bodoh. Iya kaya raya. Dia suka sedekah. Itu biasa sudah. Jen banyak sedekah karena jen toki biasa seperti itu. Kenapa ya? Orang ini amanah sehingga Allah kemudian ketika memberikan rezeki itu sudah tahu bahwa ketika diberikan kepada orang ini dia akan disampaikan kepada orang yang memerlukan atau yang membutuhkan. Akan disampaikan amanahnya. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika jauh, dekatkan karena bisa jadi rezeki kita ada di Amerika. Ada di Saudi gitu. Amun di Saudi banyak nih sudah pak kita. Korma misalnya Saudi. Pada pak kita ternyata. Nanti berapa orang umroh, tiba-tiba mak bisa datang ke kita orang yang pas-pasan mak bisa umroh misalnya. Dia ternyata bersih berangkat. Ketika dia berangkat umroh, kemudian bawa kurma. Ternyata rezeki kita ada di Saudi. Iki baki bi orang yang menurut kita tak layak untuk umroh. Nah ini, bagaimana Allah mengatur segalanya ini? Bisa jadi itu doa kita. Makanya benar. Ila doa aja nih kapol. Doa duha itu. Mari pejang duha atau ketika kita sedang sujud atau sebelum salam, ketika tahiyat akhir kita berdoa. In kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman pahala lagi. Mun haram ya pahala lagi. Misalnya depak ke kita kira halal ya pahala kira haram pahala lagi. Wa in kana haraman fatahhir. Mun haram ya pasociaki. Enggak remah ya. Kita enggak tahu kan rezeki yang nyampe kepada kita itu seperti apa. Apakah ada yang subhat? Karena biasa mun karo subhat ni gini biasa leyan. Lanjut dah. Ya. Itu kadang itu makanya kemudian kita minta kepada Allah agar yang haram itu disucikan atau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak, makanya Imam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan begini. Kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Dan rezeki kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk membantu ibadah kita. Dan rezeki itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk membantu ibadah para hambanya. Jadi ketika kita diberi rezeki oleh Allah, mestinya kita gunakan untuk ibadah. Karena memang itu adalah sarana untuk ibadah kita. Jadi semua rezeki yang diberikan Allah itu sarana menjadi untuk beribadah kepada Allah. Ada orang yang ya bisa jadi punya pendapat seperti Qarun misalnya. Qarun itu berusaha sendiri, kemudian punya harta sendiri, kaya-kaya sendiri. Sehingga dia menganggap, apa ini harta saya? Ini saya yang berusaha. Kalau bukan karena usaha saya, bukan karena kecerdasan saya untuk berbisnis, bukan karena kecemerlangan saya dalam mengatur bisnis, nggak mungkin saya sekaya ini, nggak mungkin saya mendapatkan rezeki sebanyak ini. Salah itu. Yang benar adalah setiap kita mendapatkan rezeki, rezekinya itu dari Allah, kita yang berusaha untuk mendapatkannya. Karena makanya dari awal agar rezeki kita itu barokah. Sebelum mencari rezeki kita baca basmalah. Doa dulu. Bismillah misalnya.
Ketika sudah mendapat, begitu juga ketika kita menggunakan, semuanya bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Ketika kita sudah menyebutkan nama Allah, berarti otomatis semua yang kita lakukan itu direstui oleh Allah. Diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Mau bekerja, semua. Dan kita gak perlu khawatir tentang rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang berjalan, semua yang melata di muka bumi ini, Allah yang nanggung rezekinya. Kita gak usah khawatir. Kok kita manusia yang mudah mencari rezeki? Binatang seperti semut saja dapat rezeki. Hewan di laut, makhluk-makhluk yang ada di lautan, dengan berbagai jenisnya, sampai sekarang kita pun gak tahu semua jenis binatang di laut. Karena belum sempat ini melihat. Karena kadang yang kita tahu cuman paus misalnya, yang kita tahu cuman hiu misalnya, lumba-lumba dan sebagainya, pendeng, jakalan misalnya, sering kita makan. Yang lain itu yang kecil-kecil banyak. Siapa yang ngasih rezeki itu? Siapa yang ngasih makan setiap hari? Sekaya-kayanya manusia, seperti Nabi Sulaiman misalnya, memberi makan binatang laut saja satu hari dengan kekayaannya yang besar, itu gak sanggup. Kita misalnya, soki aja sokina, terkaya sedunia misalnya, masuk orang terkaya sedunia, kemudian ngasih makan semut sedunia, tak mampu kita sehari gue, mesinnya ada, dikasih makan semua, nggak bisa. Makanya Allah yang nanggung, Allah yang. Nah, ketika semua binatang yang terbatas cara mencari rezekinya itu dipenuhi oleh Allah, apalagi kita. Jadi kita nggak perlu khawatir. Dan ada hadis yang menyebutkan inna nafsan lan tamuta hatta yastawfiya rizqaha. Orang ini kita akan mati, nggak akan mati orang, kecuali semua rezekinya sudah sampai ke orang itu. Semua jatah rezekinya sudah nyampe. Mun berjeki kita ada pak, maki karo 5 rupiah, maki karo 500 rupiah. Tak ada pak orang ini, tak kira mati. Tak kira mati. Itu sudah janji Allah. Dan karena ketika kita dalam ini, ketika kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu kita, itu semua telah ditulis oleh malaikat. Pertama tentang rezeki. Ala katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. 4 hal ya saya tulis. Tentang rezeki, tentang ajal, tentang amal, tentang bahagia atau sedih. Tentang orangnya selamat atau tidak selamat. Rezeki berarti sudah ditentukan oleh Allah. Mun kita lah andi rezeki misalnya 3M misalnya selama hidup kita. Ya 3M ini mun tak ada apa 3M, maka ko orang 1.000 rupiah tak mati. Mun kita lah andi rezeki kinang, mun kita tak ngakan kinang, ya kita ngakan kinang, kita mari kinang ni ke depan, ya tak mati. Yakinlah itu. Nah, mun lagi ini berarti kita gak perlu khawatir. Ustaz, mun makin ibadah, dorum masih laku. Mak kita risau dengan yang besok. Allah tidak mewajibkan kita untuk beribadah yang besok. Kita hanya diperintahkan untuk ibadah yang sekarang. Saya laku ya kita diperintahkan oleh Allah. Sudah diperintahkan tapi kita masih belum punya kewajiban karena kita laku. Mak kita kobeter karena rezeki saya laku. Untuk urusan rezekinya. Makanya Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq maha memberikan rezeki kepada semua hambanya. Maka sebenarnya ben bisa beri banyak banyak. Kasih apa? Tentang rezeki. Tidak perlu khawatir. Berarti misalnya beda. Makanya kita itu tidak boleh tamak. Ini ke diantaranya. Takut kita depak ke bektona kita lang ada rezeki. Akhirnya tuli mati. Misalnya salah kong kacang misalnya. Kacang senyak banyakan kemudian yang ketibi. Asam urat biasa. Tinggal asam urat ini kan hadeki. Nah, maka kacang sebiasanya kita misalnya jatah sebeda, ini kan sebeda biasa untuk seumur hidup misalnya atau untuk 1 tahun, pas ekakan tajam misalnya. Ini kan gempang nih kan. Gempang capuk penyakit. Makanya kulu wasyrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Boleh makan, boleh minum tapi jangan
berlebihan. Nah, tinggal berlebihan ini kebiasaan. Nah, seakan-akan takdirnya pak ada. Mesti natah mati gara-gara nikah anti budin komplikasi. Teking misalnya. Biasan kerojatan berempat kerak pernah areh misalnya. Enten nih kan perpanjangan baik kepiaki. Tina kok laku tak akan ada teking sapiah misalnya. Bahaya ini. Makanya tamak itu berbahaya. Karena bisa jadi dia mempercepat rezeki kita yang mestinya besok akan mangke. Makanya barangkali ini diantara hikmah kenapa orang yang berpuasa itu usianya panjang-panjang. Umurnya panjang. Umurnya panjang itu ya tak tuli mateng gitu. Orang yang suka berpuasa itu usianya panjang. Kenapa? Ya karena bisa jadi dia mestinya makan 3 kali, ngale kedua. Ya kok bener bahasa nak. Oke, makan pagi kemudian asahor paha buka. Mestinya setiap harinya kan 3 kali. Ternyata seperengnya enten, tekakan. Itu bisa jadi jatah untuk yang besok, untuk lusa dan sebagainya. Jadi banyak ini orang yang ahli puasa itu usianya sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Ada. Biasanya istiqomah berpuasa dan istiqomah membaca Al-Quran. Yang usianya panjang-panjang ini. Ya bisa jadi ini. Biasa dia makan 3 kali ternyata ya kan 2 kali. Benih kalau bektona, maka kakaknya pada 2 kali kia. Teti sahur sepereng, buka sepereng. Mun misalnya dia apa sah? Keng pakun jahatan 3 kali ya pada. Sahur sepereng, buka sepereng. Diki mari bejengisa tambah camilan. Iya mun tambah kepereng sepereng ya. Ya berarti kan karo nunda nih kan. Ah, iya makai siapa saja dia langsung lanjut yo berantan. Tapi bisa jadi seperti itu memang hikmah di antara kenapa usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sering berpuasa. Ya kan itu, orang tidak akan mati kecuali semua rezekinya sudah didapatkan oleh orang itu. Makanya orang yang suka berbagi, suka silaturahmi dan sebagainya, itu diantaranya adalah dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu min rizqillah. Jadi semua yang kita dapatkan itu semuanya rezeki dari Allah, bukan kita yang mengusahakan. Makanya sampai ada hadis yang menyebutkan kita masuk surga. Masuk surga itu kan bagian dari karunia Allah, dari rezeki Allah. Bukan dengan amal kita. Kita masuk surga itu bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Sampai Nabi pun juga sama. Nabi Muhammad masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kok bisa? Iya. Karena ketika kita mau beribadah yang kemudian bisa memasukkan kita ke surga, itu semua kita melaksanakan ibadah karena rahmat Allah. Kita misalnya sholat subuh tadi. Coba kita sholat subuh itu karena apa? Kita berangkat sholat subuh walaupun berat misalnya, itu karena kita diberi karunia iman oleh Allah. Kalau gak ada imannya, sesehat apapun dia gak nyampe ke masjid. Karena iman, makilah melarat aja lena, sangat kuitong ke dan sebagainya, dia pak ke masjid. Sehat-sehat, esok lari lapangan bisa 10 kali, tapi karena imannya lemah, tak dapat masjid. Kan banyak kan yang sehat-sehat. Pemain bola kan sehat. Banyak tak dapat masjid. Padahal muncuran hari bense atau keden, keluar nih kan. Keng cuman karena iman. Makanya kita ketika bisa sholat subuh itu nikmati dan kemudian kita syukuri nikmat iman itu. Karena iman kita bisa sholat. Karena nikmat sehat kita bisa sholat subuh. Gak bisa. Ibadah kita dibanding dengan nikmat Allah itu gak bisa. Makanya kemudian kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Di antara rahmat Allah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian nikmat Allah itu ditambahkan kepada kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.